Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim yaumaizil lakabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Pada saat kita mencapai kemenangan dalam perang ataupun dalam konteks yang kekinian, konteks bisa dikatakan konteks pilkada, konteks pemilu, atau konteks ketika kita memenangkan suatu tender sehingga kita mempunyai kontrak yang sangat menguntungkan dalam usaha kita, atau mungkin peperangan dalam kita berusaha berikhtiar berdagang, atau konteks kita dalam berperang ujian untuk menempati sekolah-sekolah yang favorit. Karena pada dasarnya kita ini 1 kali 24 jam berperang terhadap pilihan-pilihan kita sendiri. Apakah itu kita setelah berperang bersyukur untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, atau malah sebaliknya tidak bersyukur, mengingkari, menjalimi, menistai hasil kemenangan yang telah kita capai dengan susah payah ini, tidak bersyukur dan semakin menjauh kepada Allah, semakin menjauh kepada masjid, semakin menjauh kepada anak yatim, fakir miskin, dan anak terlantar, semakin menjauh kepada jalan kebaikan, semakin buta kepada kebenaran. Ini konteks Al-Adiyat. Pada poin ini titik beratnya Allah ingin sampaikan kepada umat Rasulullah dan kepada seluruh alam semesta, kepada kaum jin dan kaum manusia. Kelak kau akan menghadap kepada Sang Maha Teliti, kepada Tuhan-Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang beriman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang sangat teliti, yang sebutir atom pun, sebutir virus corona pun dibagi 1/juta, kau tidak mungkin mendapat imbalannya. Jadi kalau yang paham betul begitu menggugahnya ayat-ayat Al-Quran, begitu menggugahnya firman-firman Allah yang begitu mengiris-ngiris hati, yang begitu merasionalitaskan logika-logika di dalam pikiran dan berusaha untuk menundukkan hawa nafsu. Mustahil jika orang yang memenangi sebuah peperangan dalam hidupnya tidak bersyukur kepada Allah, tidak semakin menyembah kepada Allah, tidak semakin tahajud kepada Allah, tidak semakin meninggalkan puasa kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena dia
dia mendapat suatu berkah, mendapat suatu anugerah, apalagi jika dicapai dengan cara yang tidak mengalahkan segala cara. Meskipun mustahil di zaman sekarang hal itu terjadi, karena memang sistem-sistem ya ini sudah benar-benar diacak-acak oleh iblis laknatullah lewat logika-logika sesat-sesat materialisme, individualisme, liberalisme. Sebenarnya itu sistem-sistem yang tidak berpengaruh juga terhadap keimanan, selama kontak kita tetap aja kepada Allah, 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 dan Allah. Mengikuti akhlak mulia, kejujuran baginda, dan memitrakan manusia kembali kepada jalannya, kebaikannya, keluhurannya, kebudiannya, keindahannya, kecintaannya. Bukan hanya sangat merugi orang yang semacam itu yang tidak pandai bersyukur. Syukur-syukur mendapat hukuman di dunia, yang langsung mendapat teguran kepada Allah, mendapat teguran dari Allah. Sehingga dia kembali sadar kepada fitrahnya, kembali sadar kepada kebenarannya, kembali sadar kepada kemanusiaannya, kembali mengikuti jejak-jejak Al-Quran, jejak-jejak Rasulullah, jejak-jejak perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah, jejak-jejak air mata tangisan keluarga beliau yang senantiasa selalu dijalimi bagi para pendengki-pendengki keluarga beliau. Makanya orang yang paham betul tentang jalan yang amat sulit ketika dia melapaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sangat sulit sekali mereka untuk tertawa. Hampir mustahil malah, saking di dalam dirinya ini ya begitu banyak tabungan kemaksiatan yang dia sadari, begitu banyak tabungan kemungkaran, kekejian, dosa-dosa yang selalu diingat sehingga tidak lalai, sehingga benda-benda sebagus apapun, sekeren apapun, semewah apapun, semahal apapun tidak akan membuat dia jatuh cinta yang berlebih-lebihan, bahkan sampai menyaingi cintanya kepada Allah. Meninggalkan segala tradisi-tradisi kaum Nasran, kaum Israel, kaum Majusi, kaum-kaum penyembah berhala yang seolah-olah bahwa bukti bahwa manusia itu dalam karunia Tuhan adalah dengan dilihat dari banyaknya harta. Sungguh beruntung bagi mereka yang mendapat akal pikiran yang sehat, hati yang luas, dan hawa nafsu yang terus untuk ditekan sedemikian rupa hanya untuk menyembah kepada Allah, sehingga dibangkitkan di dalam kubur. Lihat apa itu yang ada di dalam kubur. Bagi mereka yang hal-hal semacam itu luar biasa penampakannya, dan apa yang dilahirkan di dalam hatinya nanti akan bersinar, sehingga nanti ketemu Sang Maha Teliti dalam kondisi yang menggembirakan, menyenangkan, sesuai yang termaktub
di dalam surat Al-Qari'ah. Begitu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.